Jadi apa tandanya saya muslim? Apa? Peci saya? Bukan. Saya sholat, saya jumatan, saya haji. Apa itu fakta bahwa saya muslim? Belum tentu kan? Kalau saya pura-pura gimana? Jadi kenapa kamu ketipu sama yang tampak oleh matamu? Semua yang tampak oleh matamu itu palsu. Kamu harus cari yang sejati di balik itu semua. Anda pikir saya muslim? Kan sekarang banyak orang dituduh kafir, banyak orang dituduh musyrik. Saya bilang tidak ada kafir, tidak ada musyrik. Muslim pun tidak ada kok. Bagaimana Anda tahu seseorang itu muslim? How do you know that? Apanya? Apanya yang membuat Anda menyimpulkan saya seorang muslim? Apanya? Akhlaknya. Emang akhlak seperti itu pasti orang muslim? Mbak Dini, dia tidak terpelajar secara agama, dia akhlaknya sangat baik. Banyak orang di Amerika, di Belanda yang akhlaknya jauh lebih baik. Saya kemarin memisah pertengkaran. Ada seorang asisten dari sebuah warung besar di Jogja yang memukuli karyawannya karena salah dikit pukul. Akhirnya ada yang jaga parkiran nggak terima melihat anak-anak itu dipukuli, akhirnya dipukul si yang mukul tadi. Jadi yang mukulin tadi tahu nggak? Setelah itu saya pisah karena dipukul pakai cikung. Jadi gini mas, ini ya. Jadi bukan begini, kalau begini butuh jarak lebih panjang. Tapi kalau gini, Anda kalau gini ya, ini bisa memukul dengan berbagai macam posisi. Gini bisa, ini bisa. Ya, jadi anak itu langsung luka terus jatuh, saya langsung tabrak supaya nggak dipukul lebih lanjut. Karena saya tahunya setelah terjadi. Kemudian saya pisah dan saya coba damaikan mereka. Tahu nggak? Yang dipukuli ini kan yang tadi mukulin karyawan. Ini don. Masya Allah sampai ya Allahumma sholli wa sallim. Jadi yang kejam ini yang pintar selawatan. Ini wallah, ini fakta. Terus yang mukul cikung tadi Cina pakai anting-anting dan akhlaknya sangat baik. Kalau nggak percaya ke Jogja, panggilnya mereka berdua. Jadi apa tandanya saya muslim? Apa? Peci saya? Bukan. Saya sholat, saya jumatan, saya haji. Apa itu fakta bahwa saya muslim? Belum tentu kan? Kalau saya pura-pura gimana? Jadi nggak ada muslim, nggak ada kafir. Jadi kamu jangan tuduh kafir, jangan tuduh musyrik. Tuduh muslim pun belum tentu bisa. Kan begitu. Ya sekarang orang terkesan, gitu kan? Cuman terkesan. Jani anaknya kecelakaan, wartawan tanya. Wartawan menjelaskan di televisi. Ahmad Dhani terkesan sangat sedih. Terkesan nggak semua sedih teman. Sedih teman nggak terkesan. Jadi mas, gimana cara Anda melihat fakta ini? Jadi Anda tidak tahu sedang terjadi kehancuran. Karena kehancuran yang Anda pahami adalah kalau ada gedung roboh, ada gempa, ada Jakarta banjir, kan begitu. Ada tanah longsor, itu kehancuran. Tapi Anda tidak bisa melihat kehancuran yang sedang luar biasa terjadi di Indonesia. Yaitu kehancuran yang beliau-beliau tadi. Maka Anda adalah penyusup di Indonesia. Anda ini susupan yang baik. Jadi susahnya ada hukum alam. Kalau sesuatu yang baik disusupi sedikit saja barang buruk, dia akan secara cepat menjadi busuk semua. Tapi kalau ada kebusukan disusupi oleh sedikit kebaikan, itu belum tentu bisa
menghilangkan keburukan, yaitu hukumnya Tuhan. Oleh karena itu bukan Tuhan melawan iblis, manusia melawan iblis, dan iblis itu ada di dalam dirinya sendiri. Jadi kenapa kamu ketipu sama yang tampak oleh matamu? Semua yang tampak oleh matamu itu palsu. Kamu harus cari yang sejati di balik itu semua. Perkara demokrasi sudahlah, wong Anda cuma ditipu kok. Udah pasti penipuan, udah itu semua penipuan, itu omong kosong, dan Anda jangan, sudahlah, kok masih percaya aja gitu loh. Sekarang ini kita baru akan memasuki alam demokrasi. Demokrasi itu lahir ketika ada kekuasaan absolut, apapun bentuknya, tapi ada kekuasaan absolut, maka diperlukan demokrasi. Terus berapa demokrasi atau segala macam itu ya sekarang kita udah nggak peduli sama itu semua, tetapi lambat atau cepat kita akan harus berhadapan dengan fakta bahwa kita harus mengerti persis. Untuk lari ke depan kita harus tahu belakang, kan gitu. Jadi misalnya katakanlah tentang PKI, dulu Gus Dur sudah mencoba melakukan perlawanan wacana selama dia jadi presiden, tapi belum berhasil. Jadi saya tidak tahu kalau generasi sekarang ini kalau dibilang kata PKI itu terus bagaimana. Anda kan paling dengar dari Kiai Kanjeng Tok Palu warit PKI ayo i Rabi ayo di Bintang Sabit Masumi ayo i, itu tok yang Anda tahu. Kesan saya sama PKI itu dulu bagaimana orang PKI itu beratus-ratus tubuhnya tanpa kepala atau kepalanya tanpa tubuh, atau ada karung yang enggak, tubuhnya tanpa kepala, kepalanya tanpa tubuh, tiap hari mengambang dan mengalir di sungai di samping desa saya, ratusan tiap hari. Itu orang-orang yang disebut PKI. Anda harus mempelajari bahwa itu dulu PKI di Indonesia dianggap sama dengan ateis, dan lahirnya gerakan G30S, kemudian naiknya Soeharto, itu harus Anda pelajari bahwa itu semua sebenarnya skenario. Sebagaimana sekarang Obama kena abunya ya, jadi ibarat Obama jadi supir ketika supirnya masih Bush sama Clinton itu radiatornya mulai bocor, tapi diperkirakan nanti kalau pas Obama harus ditambah. Itu semua skenario sangat panjang. Seperti Mbak Dini yang awal tadi mengatakan bahwa negara Belanda dan negara-negara Eropa lain itu makmur karena ada Hindia Belanda. Jadi mereka itu kaya karena kita. Maka selama saya di Belanda dulu, asal saya nggak bareng Mbak Dini atau bareng teman-teman, kalau pas saya sendiri saya tidak pernah mau pakai karcis. Naik kereta nggak mau pakai karcis, naik bis mau ketangkep 3 kali. Ketangkep yang pertama saya sempat loncat turun ke sawah di daerah Den Haag. Yang ketangkep kedua ada operasi digerebek itu, untuk yang nggak bawa karcis saya masih bisa nyelindung keluar dari tram. Tapi yang ketiga kepergok saya dengan pasukan gabungan, polisi-polisi dan tentara gabungan untuk meriksa pelanggar-pelanggar hukum, dan saya kepergok. Jadi saya tidak bisa mengelak, saya harus ditangkap, dan begitu dia ngomong sama saya menangkap, aku nggak paham, aku nggak paham bahasa Belanda. Wong dia bahasa penjajah, kok saya mau mempelajari, saya nggak mau. Jadi saya tetap bahasa Jawa. Jadi ketika saya mau ditangkap, saya terus jawab bahasa Jawa, apa mas? Gitu. Terus begitu saya bilang opo mas, saya kesusupan. Berarti ini strategi yang bagus ini. Kalau begitu dia tanya lagi, saya ora cetha ngomongnya yang bahasa Indonesia apa cara Jawa, ini ngomong karo wong Jawa bahasa Belanda. Ini wah malah tak omel-omel akhirnya kok gitu. Jadi nggak ditangkap. Ini saya kira kiat untuk para pelanggan. Ya pokoknya kalau Anda memerlukan itu, kadang-kadang asal pura-pura gila kan pusing. Nah, itu membuat saya, karena saya tahu gedung-gedung Belanda tinggi semua itu uang dari kita semua, emas dari kita semua, kekayaan dari kita. Makanya tahun 2014 nanti urusannya adalah
Tidak mungkin negara yang sekarang sedang mengalami kebangkrutan yang luar biasa, yang hutangnya 57.000 ton emas itu tidak menjarah kita, karena satu-satunya negara timur yang masih layak dan memiliki kekayaan untuk dijarah ya hanya Indonesia. Selain Indonesia mau menjarah yang mana lagi? Jadi nanti akan ada Freeport yang kedua di Jawa Timur. Jadi 2014 itu secara politik normal saja konstituen terbesarnya kan Jawa Timur. Jadi pasti Karwo harus menang. Gila Pak Karwo tidak menang. Jadi Karwo harus menang. MK harus memenangkan Karwo kemarin. Itu skenario. Karena nanti 2014 ada Freeport kedua di Jawa Timur, dan gitu. Kalau Anda mau jadi presiden, Anda harus meloloskan penjarahan itu dan seterusnya. Nah, ini nanti biar dia yang jelasin. Nah, ini sedang rundingan sama 5 gunung di Pulau Jawa. Daripada dijarah, mending gunungnya meledak saja. Gantianlah 5 itu berurutan seminggu-seminggu. Sedang negosiasi ini. Kalau iya, ini Andri sudah saya suruh ke Gunung Raung, nanti Gunung Raung, Gunung Slamet, Gunung Tangkuban Perahu, Merapi, sama satu gunung lagi sedang diuji yang mana yang paling layak. Ini plan B. Kalau plan A adalah penyusupan Allah ke dalam hati bangsa Indonesia dan pikiran bangsa Indonesia. Itu plan A. Karena tingkat masalah di Indonesia sudah tingkat Nyai Mamadi.